Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran masih dalam kondisi yang sama, yakni dalam jaringan. Kita berdoa semoga kondisi ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran tatap muka. Anak-anakku sekalian, mohon kalian untuk mengisi daftar hadir di Pranala yang Bapak kirim di WA Group ya. Nanti saya tunggu, tidak harus hari ini, tidak harus sekarang, tapi bisa nanti pada saat selesai pembelajaran. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya dalam kondisi baik? Semuanya dalam kondisi semangat? Bapak berharap kondisi pandemi seperti ini tidak menyurutkan semangat dan juga giroh kalian untuk tetap belajar thalabul ilmi. Tetap semangat anak-anak. Baik, Bapak pada hari ini akan membahas kompetensi dasar tentang menganalisis unsur-unsur pembangun yang ada pada cerita pendek atau kita kenal dengan cerpen. Pada pembelajaran sebelumnya anak-anak, mohon diingat ya, mungkin bisa diingat kembali, kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terdapat pada teks cerpen, nilai-nilai kehidupan. Jadi Bapak akan menjelaskan. Jadi kemarin itu sebenarnya adalah bagian dari unsur pembangun teks cerpen dari segi ekstrinsik. Nah, hari ini kita akan membahas unsur-unsur pembangun teks cerpen dari segi intrinsik. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian sudah pelajari pada materi sebelumnya? Jadi apa yang kalian ketahui tentang nilai-nilai kehidupan pada teks cerpen? Bagaimana kalian menentukannya? Jadi itu pertanyaan Bapak terlebih dahulu. Monggo, kita bisa diskusi sekitar 5 menit. Nanti ditanggapi, ada yang bertanya, ada yang menjawab, nanti ditanggapi, nanti kita membuat sebuah simpulan dari pembelajaran yang kemarin. Setelah kita menyimpulkan tentang apa itu nilai-nilai kehidupan pada teks cerpen, kemudian bagaimana menentukannya, maka pada hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun yang lebih spesifik, yakni unsur intrinsik cerpen itu sendiri anak-anak. Saya mohon kepada kalian semua silakan membaca kembali teks cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis di buku kalian, di buku paket Kemdikbud halaman 103 sampai halaman 106. Setelah itu kita akan melihat, mengonstruksi atau menelaah juga apa sih sebenarnya unsur intrinsik, unsur pembangun yang ada di dalam teks cerpen pada karya A.A. Nafis berjudul Robohnya Surau Kami. Setelah kita menyimpulkan tentang apa itu nilai-nilai kehidupan pada teks cerpen, kemudian bagaimana menentukannya, maka pada hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun yang lebih spesifik, yakni unsur intrinsik cerpen itu sendiri anak-anak. Saya mohon kepada kalian semua silakan membaca kembali teks cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis di buku kalian, di buku paket Kemdikbud halaman 103 sampai halaman 106. Setelah itu kita akan melihat, mengonstruksi
atau menelaah juga apa sih sebenarnya unsur intrinsik, unsur pembangun yang ada di dalam teks cerpen pada karya A.A. Nafis berjudul Robohnya Surau Kami. Setelah kegiatan membaca tadi, mungkin ada yang ingin menyampaikan gagasannya, kemudian pendapatnya, dan juga argumentasinya terkait bacaan Robohnya Surau Kami. Monggo, disilahkan. Baiklah anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama apa unsur pembangun cerpen yang ada dalam sebuah cerpen. Di dalam teks cerpen itu ada unsur pembangun. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah permasalahan utama atau inti dari pembicaraan yang nantinya akan menjiwai dari seluruh isi cerita. Biasanya tema itu tidak dituliskan tetapi tersirat, tidak secara tersurat. Pada cerpen Robohnya Surau Kami, di sana sudah jelas yang kita baca di teks itu. Di sana itu ada seorang tokoh kakek yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya karena bualan atau omongan yang tidak berdasar dari seorang tokoh lainnya, yakni Ajo Sidi. Di sana ada bukti kalimatnya, yakni Bapak bacakan bukti kalimatnya ya. Tidak kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tetapi engkau melupakan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istri sendiri, sehingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Ialah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum bersaudara semuanya. Tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Di sana itu ada tokoh rekaan bernama Haji Saleh. Jadi di teks itu ada tokoh rekaan bernama Haji Saleh yang dimunculkan oleh tokoh Ajo Sidi. Itu yang menjadi pemikiran, yang menjadi bahan pikiran si tokoh kakek, sehingga dia pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggorok lehernya. Di sana ada di teks itu, jadi di halaman 106, di sana kakek itu menggorok lehernya dengan pisau cukur. Jadi di sana itu tema yang diangkat pada teks, yang kutipan teks cerpen yang ada di halaman 103 sampai 106 itu bertema keputusasaan. Selanjutnya yang kedua, alur atau plot. Alur itu adalah jalinan cerita atau deretan cerita-cerita yang saling berkaitan, biasanya mengandung hubungan kausalitas atau kita kenal dengan hubungan sebab akibat. Jadi dari cerita pertama, cerita kedua, sampai cerita terakhir itu ada kaitannya. Pembagian alur atau plot itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju. Nama lain alur maju di beberapa buku itu memang berbeda. Ada yang mengatakan alur kronologis, ada juga yang mengatakan alur regresif. Tetapi secara umum itu adalah alur maju. Selanjutnya jenis alur yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur ini bisa dikatakan dengan alur regresif. Kemudian ada juga di beberapa buku itu menyebutkan alur sorot balik atau alur flashback. Nah, kita itu sama sebenarnya, cuma ya kita pahami itu adalah sebagai alur mundur. Selanjutnya adalah alur campuran. Alur campuran itu bukan alur maju mundur ya. Alur campuran. Tidak sama antara alur campuran dengan alur maju mundur. Kalau alur maju itu sifatnya kronologis, dari misalkan pagi, siang, sore.
malam. Jadi berurutan kegiatannya, itu berurutan, jalinan ceritanya itu berurutan dari waktu yang awal, waktu tengah, sampai waktu akhir. Selanjutnya, kalau alur mundur itu biasanya dia menceritakan pada posisi sudah di akhir. Misalkan ada seorang veteran, pejuang veteran itu bercerita tentang kisah hidupnya di masa muda. Nah, posisinya sudah di akhir. Pak veteran ini kan sudah di usia yang sangat tua, kemudian dia flashback. Dia menyoroti balik kehidupannya pada saat masih muda, pada saat beliau berjuang. Itu namanya alur mundur. Kemudian kalau alur campuran itu ada beberapa teks yang cerpen yang menggunakan alur campuran, tetapi tidak semuanya karena agak sulit juga untuk menciptakan cerpen dengan alur campuran. Alur campuran itu dapat kita temukan dalam film biasanya, tetapi awalnya kan berupa cerita. Film kan diangkat dari sebuah cerita. Contoh yang paling gampang adalah alur campuran itu ceritanya pada film Doraemon. Itu dapat kita lihat. Jadi Doraemon itu dari abad kesekian di masa depan, kemudian datang ke Nobita, tapi dia bisa datang ke abad yang akan datang, bisa juga datang ke abad yang sebelumnya di masa sekarang gitu. Jadi alurnya itu maju mundur. Jadi tidak seperti alur maju yang sifatnya pagi, siang, sore, malam, 2011, 2012, 2013 berurutan, atau alur mundur yang orangnya di 2012 menceritakan ceritanya di 2008 misalkan. Kalau alur campuran itu biasanya ya kadang maju, ya kadang mundur. Misalkan hidup di era 2011, kemudian dia menjadi penyintas di 2010, bertahan hidup di 2000, ceritanya bertahan hidup di 2010, atau dia bisa menembus waktu transporter, jadi bisa berpindah ke abad yang setelah abad ini, misalkan di tahun 2500 berapa, 2570 berapa gitu. Itu adalah termasuk alur campuran. Anak-anak sekalian, di dalam sebuah cerita pendek itu biasanya ada tahapan-tahapan alur. Yang pertama itu adalah pengenalan. Ini kita menggunakan alur maju ya, yang secara step by step. Jadi ada pengenalan dulu, pengenalan tokoh, pengenalan situasi, pengenalan karakter tokoh itu di awal. Kemudian dilanjutkan adanya konflik. Jadi muncul baru konflik itu. Ada konflik, ada persoalan, ada permasalahan. Kemudian selanjutnya konflik itu meningkat. Jadi konfliknya itu semakin intens, semakin mendekati klimaks. Dan pada akhirnya mencapai klimaks. Klimaks ini puncak masalah. Jadi sudah pada tataran yang sangat tinggi masalahnya. Sudah antara gamang dan galau ini dah. Jadi pada posisi sudah klimaks. Titik klimaks, titik tertinggi dari masalah. Setelah itu ada posisi anti klimaks. Anti klimaks itu sudah pelarayan. Jadi masalahnya sudah mulai terselesaikan satu demi satu sampai akhirnya pada tahap penyelesaian. Itu ya. Jadi saya ulang, Bapak ulang, ada tahapan alur. Yang pertama itu pengenalan, yang kedua itu munculnya konflik, yang ketiga itu klimaks. Konfliknya sudah sangat tinggi, sudah ada di puncak konflik. Kemudian ada anti klimaks, peleraian, dan yang terakhir ada penyelesaian. Mari kita kaitkan alur yang ada pada teks cerpen Robohnya Surau Kami. Itu alurnya menggunakan alur mundur. Karena ada bukti kalimat di sana. Jadi kan Ajo Sidi itu kan menceritakan tuh ada Haji Saleh yang protes kepada Tuhan, terus kenapa dia dikirim ke neraka. Itu tapi ceritanya rekaan. Tetapi di sana sudah menunjukkan bahwa Ajo Sidi itu menceritakan orang yang sudah mati. Ya meskipun dalam bentuk rekaan. Ada Haji Saleh, itu sudah orangnya sudah terkenal baik, tetapi akhirnya dikirim ke neraka untuk mendapatkan
balasan atau jawaban dari Tuhan dan malaikat mengapa dirinya itu bisa masuk neraka, padahal yang bersangkutan kan orang baik lah menurut pandangan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang perwatakan dan penokohan pada cerpen. Di dalam karya sastra termasuk cerpen itu pasti ada penokohan dan ada perwatakan. Yang kita kenal kalau dalam istilah sekarang itu ada tokoh baik, ada tokoh jahat, ada tokoh peran pembantu atau figuran. Baik, yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini memiliki watak yang baik, watak yang positif. Itu namanya protagonis. Biasanya dalam sebuah film menampilkan orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan, kemudian ucapan yang positif, baik, itu bisa terlihat kan. Selanjutnya yang kedua itu ada tokoh antagonis. Tokoh yang dianggap jahat, tokoh yang dianggap negatif. Misalkan dalam film Batman itu ada ceritanya kan, jadi Joker itu dianggap tokoh antagonis, kemudian Batman-nya itu sebagai tokoh protagonis. Yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis ini adalah orang yang ada di antara protagonis dan juga antagonis. Ada pertanyaan, misalkan kalau tritagonis itu apakah dia temannya protagonis atau temannya antagonis? Ya dua-duanya. Jadi tritagonis itu ya temannya protagonis, ya temannya antagonis. Jadi karakternya kadang dia baik, kadang dia ya jahat. Jadi ya tidak saklek tidak menetap di satu karakter baik terus dari awal hingga akhir cerita. Jadi kadang dia berteman dengan yang baik, kadang menggibah juga. Jadi seperti itu ya. Jadi tritagonis itu tidak ada juga bisa menjadi temannya si protagonis, juga bisa menjadi kawan dari si antagonis. Jadi pemeran, kalau di beberapa teks itu kita biasanya mengatakan figuran, jadi bukan tokoh. Berbeda lagi ketika ada tokoh utama, tokoh sampingan, itu berbeda. Tidak semua tokoh utama itu berperan sebagai protagonis. Sebab apa? Ada beberapa cerita itu yang mengangkat tokoh utamanya sebagai pemeran antagonis. Jadi tokoh utamanya malah diperankan sebagai seorang yang antagonis. Jadi dalam sebuah teks cerita pendek itu tidak semua tokoh utama itu berperan sebagai protagonis. Tetapi ada beberapa cerita pendek itu yang memerankan si tokoh utama sebagai pemeran antagonis. Jadi di sana sudah ada beberapa tokoh dan juga wataknya di cerpen Robohnya Soro Kami. Ada aku, itu selalu ingin tahu dia. Jadi dia selalu ingin tahu. Pada teks itu sudah tertuang di sana. Ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, "Apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal?" Tanyaku kaget. Kakek. Ya, jadi di sana tokoh aku itu berperan sebagai orang yang selalu ingin tahu. Dia itu di sana sebagai tokoh yang protagonis, dia orang baik sebenarnya. Tokoh yang muncul yang kedua adalah tokoh kakek. Ini tokoh utama, dia protagonis tetapi memiliki karakter yang mudah terpengaruh atau berpikiran pendek sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu. Yang tokoh yang ketiga ada Ajo Sidi. Nah, ini tokoh antagonis, ini pembual. Jadi hindari untuk membual itu ya, karena kadang bualan kita itu bisa merugikan orang lain, juga bisa merugikan diri kita sendiri. Di sana juga muncul tokoh rekaan Haji Saleh. Haji Saleh ini di sana karakternya itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi yang saya kan sudah melakukan hal-hal baik selama di dunia, tapi kenapa masuk neraka? Jadi lebih mementingkan dirinya sendiri. Di sana ada kutipan teksnya. Jadi ada beberapa kutipan teks di sana yang
membuktikan bahwa Haji Saleh itu mementingkan dirinya sendiri. Nanti bisa dibaca kembali. Kemudian anak-anak, cara menggambarkan watak tokoh itu ada 3. Yang pertama langsung. Jadi tokoh A, dia baik hati, dia pemurah, dia penyayang, itu disebutkan secara langsung. Ada juga secara tidak langsung. Jadi mulai dari penggambaran fisik dan juga perilaku melalui dialog atau tuturan atau juga percakapan dari beberapa pemain lain. Jadi misalkan si A itu wataknya diceritakan, si B sama si C cerita tuh, si A itu ternyata murah hati ya, kemarin saya diberi seperti itu, diberi oleh-oleh, diberi buah tangan oleh si A. Jadi karakternya si A, wataknya si A itu diceritakan si B kepada si C, itu melalui percakapan, melalui pembicaraan antar tokoh. Itu berarti penyampaiannya menggambarkan wataknya secara tidak langsung. Ada juga yang melalui lingkungan tokoh, lingkungan kehidupan tokoh. Jadi lingkungan, misalkan kalau di kalau di daerah pesisir itu biasanya wataknya kan lebih keras, cara bicaranya lebih keras karena memang kondisi di pesisir yang seperti itu. Jadi kalau di pesisir biasanya karakternya kalau di pesisir seperti ini, berbeda kalau ada di pegunungan. Orang pedesaan seperti ini. Kalau orang pedesaan biasanya masih menjaga kesopanan. Kalau ada orang yang lebih sepuh biasanya membungkukkan badan, menghormati. Kalau di perkotaan kan ya sudah terkikis budaya-budaya ketimuran seperti itu. Contohnya di pedesaan masih menjunjung tinggi akhlak. Jadi ketika bertemu dengan orang yang lebih sepuh biasanya kan mencium tangan. Tapi kalau di perkotaan sebenarnya sudah terkikis, sebenarnya bukan hilang sama sekali tapi itu sudah terkikis. Jadi bertemu tidak sudah memandang lagi dari tua muda, ya sudah bersalaman secara nasional. Jadi tidak sampai mencium tangan. Selanjutnya anak-anak, unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Latar itu adalah keterangan, penunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Jadi latar dibagi 3, ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Latar waktu ya berkaitan dengan waktu, pukul berapa, kemudian pada pagi hari, pada sore hari, itu latar waktu. Kemudian ada latar tempat, jadi menggambarkan tempat kejadian. Ini biasanya bersama, biasanya latar waktu sama latar tempat itu. Jadi ada tempat di dalam suatu cerita, misalkan di sekolah, di kebun, kemudian di hutan, kemudian di manalah, di luar negeri, di mana gitu, di kampus dan sejenisnya. Selanjutnya ada latar sosial. Jadi latar sosial itu penggambaran suasana atau budaya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa. Jadi misalkan di latarnya itu berlatar penjajahan, peperangan, kemudian latar sosial orang Jawa, terus orang Madura, itu jadi latar sosialnya seperti itu. Jadi sudah bisa mencakupi latar sosial. Selanjutnya yang nomor 5 adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini bagaimana si penulis itu menuangkan ceritanya. Kemudian ada teknik penulisan, ya kita kenal dengan istilah majas. Itu tujuannya untuk apa? Ya untuk mendapatkan respon atau efek tertentu dari pembaca cerita. Jadi gaya bahasa, gaya penulisan saya dengan siapa itu berbeda tentunya. Jadi memilih karakter sendiri. Ada yang humoris, jadi menuangkannya dengan cara yang lucu, humor. Ada juga yang orangnya itu serius, jadi tuangkan. Gaya bahasanya berbeda-beda. Pemilihan majasnya juga berbeda-beda. Kalau misalkan si penulis itu menuangkan majas, itu bergantung dengan karakter dan pribadinya masing-masing. Di cerpen Robohnya Soro Kami itu di sana jelas sudah menggunakan kosakata yang
islami, kemudian menggunakan majas, ada majas hiperbola. Hiperbola itu kan melebih-lebihkan ya, membual, melebih-lebihkan. Kemudian ada menggunakan alegori. Jadi di sana alegori itu yang dilambangkan, melambangkan kehidupan akhirat dengan karakternya si Haji Saleh. Yang terakhir anak-anak, ada amanat. Amanat itu adalah pesan atau ajaran yang ingin disampaikan oleh si penulis cerita kepada pembaca. Ada dua amanat, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau tersurat itu ada dalam teks. Ya, kalau tersirat ya kita bisa menyimpulkan, oh ternyata seperti ini, itu tersirat. Jadi tidak muncul dalam teks tapi mengarah kepada hal itu. Di sana itu di robohnya surau kami ada beberapa amanat yang perlu kita pelajari, pesan yang perlu kita pelajari, yang dapat kita ambil lah. Yakni menjaga hubungan baik itu tidak hanya kepada Tuhan, juga kepada sesama manusia. Kemudian tidak perlu merasa diri itu jumawa. Jumawa itu artinya besar kepala, sombong untuk orang yang sudah punya gelar, kedudukan, karena di hadapan Tuhan kita itu sama, sederajat. Jadi tidak ada lagi bahasannya gelarnya tinggi maka di hadapan Tuhan dia lebih tinggi, tidak. Tetapi gelar dan kedudukan itu hanya urusan dunia. Di akhirat di hadapan Tuhan kita sama. Kemudian yang ketiga, menghindari sifat putus asa. Ya, kita tidak boleh putus asa dalam hidup. Kita harus tetap semangat, tetap optimis. Jadi tidak perlu putus asa. Kemudian yang selanjutnya adalah kita itu tidak boleh termakan oleh omongan orang yang belum tentu kebenarannya. Jadi ketika orang-orang bercerita sesuatu yang belum jelas kebenarannya, kita perlu tabayun. Dalam orang Islam istilahnya tabayun. Kita mencari kebenarannya dulu, jadi jangan langsung percaya. Cari dulu, kita membuktikan secara pribadi. Jangan menyampaikan hal-hal yang sifatnya hoax. Kalau dalam sekarang itu hoax, berita palsu. Jadi ditelusuri dulu benar tidaknya berita itu, baru kita mempercayai, kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kemudian ya dilarang tadi, ajusidi itu tidak boleh membual. Kalau membual itu bisa merugikan baik diri sendiri dan juga orang lain. Dari pembelajaran ini kita belajar tentang ada 6 ya. Kesimpulannya ada 6 unsur pembangun cerita pendek. Ada tema, ada alur, ada penokohan dan perwatakan, ada latar atau setting, ada gaya bahasa dan amanat. Silakan nanti akan Bapak kirimkan tugas ya, dari ada bacaan teks, cuplikan teks cerpen, nanti dibaca kemudian ditelaah unsur-unsur pembangun yang ada di dalam teks tersebut. Nanti bisa hasil pekerjaannya bisa dikerjakan dan dikirimkan di Google Drive. Ya, nanti sudah pranalanya saya kirimkan di grup WA. Seperti itu ya anak-anak. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai segini saja. Untuk KD yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yakni menelaah teks cerita pendek, teks cerpen berdasarkan struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Jadi belajar dulu di rumah tentang apa itu struktur teks cerpen, kaidah kebahasaan teks cerpen. Silakan dipelajari dulu di rumah untuk memetakan konsep dan memahami pemahaman awal. Ya, jadi nanti ada yang mungkin ada yang tidak dipahami, tidak diketahui atau terjadi miskonsepsi, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak perhatiannya. Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.